Halo pemirsa, kabar terbaru dari Sarwenda dengan Ruben ini. Pihak Sarwenda sudah memberikan undangan pada pihak Ruben untuk membicarakan masalah yang ada, duduk bersama dan dalam situasi yang tertutup, jadi tidak di media sosialkan. Kemudian dari pihaknya Onyo ini bikin panas kembali suasananya. Beberapa hari sudah agak adem. Onyo unggah status yang begini yang begitu, terkait dari tantenya, juga terkait dari bundanya, dan tentunya itu semakin mengompori masalah ini. Sebenarnya kalau pihak Sarwenda sudah memberikan undangan, alangkah baiknya dari pihak Ruben juga calling down, biar masalahnya cepat adem. Ya, harapan saya seperti itu. Kemudian dari undangan tersebut kan tidak diberi tanggal dan bulan dan hari ya. Tentunya pihak Sarwenda memberikan keleluasaan dari pihak Ruben untuk menentukan harinya, tanggalnya, jamnya dan lain sebagainya. Yang ingin saya prediksi di sini terkait dari pertemuan nanti, seandainya memang terjalin sebuah pertemuan, apakah hasilnya akan bisa membuat masalah ini menjadi lebih adem, ataukah ada bentrokan lagi yang artinya tidak ada kesesuaian atau tidak ada titik temu di dalam pertemuan tersebut. Mari kita prediksi ya. Seandainya loh ya ini ya, seandainya terjalin sebuah pertemuan, bagaimanakah situasi kondisinya nanti? Apakah ada titik temu ataukah bagaimana? Raja tongkat, konflik, ada kabar-kabar baik, dua tongkat, sebuah jalinan kesepakatan, ada simbol ratu koin. Nah, ada raja pedang ya. Awalnya kartunya raja pedang ditutup dengan ratu koin. Simbol dari Ruben, simbol dari Sarwenda. Di mana dari Ruben nanti akan dengan tegas memberikan kayak uraian-uraian atau apalah itu terkait dari perjanjian-perjanjian yang akan disepakati. Jadi di sini sepertinya akan ada perubahan dari perjanjian lama, kesepakatan lama menjadi kesepakatan baru di sini. Walaupun dalam prosesnya nanti tidak serta-merta ACC, pasti ada perbedaan-perbedaan pandangan, pendapat dan lain sebagainya. Karena kepentingan mereka masing-masing tentunya ya. Makanya di sini disimbolkan 5 tongkat. Adanya konflik, adanya perbedaan pandangan, pendapat di dalam pertemuan tersebut. Tapi syukurnya ada simbol kabar-kabar baik. Nah, jadi kabar-kabar baik ini bisa diartikan mereka akan melihat apa yang sudah terjadi di masa-masa lalu. Apakah kesepakatan itu layak diubah atau layak dibenahi, apa yang terjadi setelah kesepakatan yang dulu dan lain sebagainya, itu menjadi bahan pertimbangan mereka berdua. Dan di sini ada kabar-kabar baik terkait dari pertemuan mereka. Kemudian di sini ada dua tongkat, dua orang yang melambangkan akan terjalin sebuah kesepakatan di sini, walaupun mungkin kesepakatannya juga ada yang kurang puas dan lain sebagainya, tapi sudah terjalin sebuah kesepakatan di sini. Ya, yang namanya kesepakatan kan selalu ada resikonya ketika orang tersebut gagal dalam menjalaninya. Ini. Kemudian di sini dari sifat dari kartunya Sarwenda, simbol dari seseorang ratu koin ya, di mana Sarwenda ini seorang ibu yang gigih sekali dalam mencari uang demi menopang kehidupannya dan juga anak-anaknya. Jadi nanti sekalipun awalnya dipenuhi dengan konflik atau perbedaan pendapat dan lain sebagainya, pada akhirnya ada kesepakatan di antara mereka berdua. Nah,
Setelah kesepakatan ini, hubungan Ruben dengan Sarwenda adem ayem kah? Apakah masih ada percik-percik dan lain sebagainya nantinya? Setelah kesepakatan ini, apakah hubungan Sarwenda dengan Ruben membaik? Ada simbol 9 koin. 9 koin ini simbol dari Sarwenda, seorang ibu rumah tangga yang mandiri, yang berusaha keras bekerja untuk kehidupannya. Dan di sini dilambangkan 9 koin, berarti bisa dibilang Sarwenda kehidupannya juga ada kesuksesan di sini setelah dia bekerja keras. 1 pedang. Pedang itu lambang ide. Pedang itu juga lambang konfrontasi. Jadi ada kondisi kayak ide-ide atau sesuatu yang bisa terjadi di antara mereka berdua. Tekad ya, simbol dari tekad. Tekad yang bagaimana ini? Konflik lagi. Aduh. Konflik lagi nanti, sekalipun mungkin dalam pertemuan pengacara sama pengacara bisa jadi ada kesepakatan. Tapi setelah itu ada konflik bisa muncul kembali. Alasannya apa atau kenapa konflik ini muncul? Karena apa? Karena perencanaan terkait masalah keuangan. Oh, satu kartu lagi, masalah dari masa lalu. Jadi ada kesepakatan di antara mereka berdua. Juga untuk Ruben kan kemarin itu sudah saya hitung ya terkait Ruben. Saya hitung sampai panjang ini. Ruben kan di sio babi air, kemudian zodiak Leo lepet 8. Di tahun 2026 ini memang karma dari keluarga dan keuangan. Jadi karma ini berarti Ruben harus membayar karmanya. Jadi ya tentunya ada hal-hal yang membuat dia terpuruk, ditipu orang, kemudian gonjang-ganjing masalah keluarga dan lain sebagainya, dan itu sudah terjadi. Dan di sini disarankan di tahun 2026 ini sudah seharusnya Ruben harus membenahi terkait kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian atau administrasi apapun yang dirasa memberatkan dirinya. Jadi tahun 2026 Ruben ini memang tahun berantem, tahun konflik, ada saja konflik dengan seseorang dan lain sebagainya. Karena tahun ini adalah terutama April Juni merupakan puncak tabrakan dari energinya Ruben di tahun 2026. Makanya bisa potensi berantem hebat. Dan Juni ini kita tahu kondisinya ya kan, Perwami tidak karu-karuan. Nah, Juli September Ruben harus hati-hati. Bulan Juli, bulan September ada potensi kamu capek pikiran. Ketika capek pikiran ini bisa diartikan kamu bisa rawan sakit. Jadi harus healing, harus perbanyak kayak zikir dan lain sebagainya yang bisa membuat pikiranmu tidak terlalu panas. Harus dileremkan. Karena semuanya itu untuk mempersiapkan kamu di tahun 2027. Tahun 2027 tahun dimana kamu harus menyepi, harus lebih fokus kepada keagamaan. Karena di sini kalau kamu dengan ketenanganmu, kamu bisa naik level dan rezeki akan datang sendiri. Tapi kamu kalau berisi ngonten ke sana kemari, yang ada malah itu buah si malakama untukmu. Apa yang kamu katakan di konten bisa menjadi blunder pada dirimu. Itu ya. Jadi tahun 2026 untuk Ruben tahun bentrok, tahun berantem. Dan kalau bisa selesaikan masalah dengan Sarwenda di tahun 2026 agar tahun 2027 kamu bisa tenang dalam hidupmu, bisa fokus untuk mendalami spiritual, untuk beragama, meditasi, berzikir dan lain sebagainya. Tahun 2027 di mana kamu kan memiliki
keistimewaan dalam bertutur kata. Makanya kamu cocok di dunia presenter. Tapi keistimewaan itu juga bisa menjadi bumerang ketika kamu misalnya mengatakan sesuatu kayak penggiringan opini, kayak membohongi dan lain sebagainya. Itu juga akan bisa membuat rezekimu seret. Intinya di sini Ruben itu kan di lehpet 8. Lehpet 8 itu lehpet di mana orang dimudahkan dalam berbisnis, dalam mencari uang. Tetapi karmanya juga di keuangan tersebut. Jadi kalau jalannya nggak benar, karmanya ya mungkin ditipu orang, karmanya bangkrut, karmanya harus nalangi orang dan lain sebagainya. Kemudian Ruben di sio babi. Nah, sio babi ini orangnya nggak enakan. Orangnya gampang dimanfaati, orangnya gampang ditipu karena mudah iba. Itu ya untuk Ruben. Selanjutnya, itu tadi kan tahun 2026, saatnya kamu membenahi administrasi, membenahi perjanjian dan lain sebagainya agar tahun 2027 bisa enjoy. Kemudian tahun 2027 April Juni ini pintu rezekimu kebuka. Banyak orang yang kerjasama denganmu. Kemudian Juli September bisnismu makin rame. Oktober Desember kamu panen duitmu banyak, ada perubahan yang lebih baik daripada tahun 2026. Kemudian tahun 2027 ini sekalipun kamu diberi kemudahan, tapi kemudahan itu juga merupakan ujian buatmu. Kalau kamu setelah diberi kemudahan dalam karir dan lain sebagainya, kamu mempergunakan uang itu sebaik-baiknya, ya katakanlah dibuat hal yang positif, dibuat untuk sedekah dan lain sebagainya, tentu rezekimu akan lebih baik. Tetapi kalau tahun 2027 ini kamu memiliki sifat ingin menguasai hak orang, ingin ngerebut atau serakahlah bahasa kasarnya ya, rezekimu nanti akan seret. Jadi kamu ditinggikan atau dimudahkan dalam mencari uang, tapi ya begitu ujianmu juga di masalah uang. Kemudian tahun 2028 untuk Ruben, ini potensi rezekinya sangat luar biasa. Tapi itu juga dilihat dari apa yang dilakukan Ruben di tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu dia masih memiliki karma buruk, tentunya rezekinya tidak sebagus yang diperkirakan. Tapi kalau karma baiknya lebih tinggi, tahun 2028 bisa dibilang Ruben rezekinya nggak sampai kurang-kurang lah. Ada saja rezeki besar dan lain sebagainya. Cuman tahun 2028 Ruben harus hati-hati. Ketika kamu ada keberhasilan, ada dari circle di dekatmu, atau entah orang yang bekerja sama denganmu, atau orang yang sama-sama bekerja dan lain sebagainya denganmu, ada potensi menikungmu dari belakang, mengkhianatimu, dan ini harus diperhatikan untuk Ruben. Karena Ruben ini orangnya kurang teliti sebenarnya teman-teman. Kalau Sarawenda ini orangnya sangat teliti, makanya kenapa dia sampai mengajukan 200 CT itu, karena dia memperhitungkan banget hal-hal sekecil apapun yang ada kaitannya dengan anaknya untuk disodorkan atau dikasih tahukan kepada Ruben rinciannya tersebut. Sedangkan Ruben orangnya kurang teliti, orangnya gampang dimanfaati, orangnya gampang iba. Cuman kejelekannya, yang namanya orang kan ada kejelekan dan kebaikannya. Kejelekannya Ruben ini, kalau dia terdesak, kepepet, muncul ide-ide yang kurang bagus. Karena di level 8 itu pikiran itu nggak ada diemnya, mikir terus. Ketika kepepet muncul ide-ide yang melakukan sesuatu yang kurang bagus, itu untuk Ruben. Kalau Sarwenda ini ujiannya di ego. Makanya kalau ujiannya di ego ini bisa diartikan seperti aibnya dibuka, topengnya dibuka, jadi ada penurunan ego karena
apa yang sudah dibuka-buka itu tadi. Jadi kayak dipermalukan kayak gitu, difitnah dan lain sebagainya. Itu bagian dari ujiannya Sarwenda. Kalau Ruben ujiannya adalah di masalah keuangan, bangkrut, ditipu orang dan lain sebagainya. Itu bagian dari ujian. Tahun 2028 juga ada potensi konflik terkait masalah warisan, harta gonong gini dan lain sebagainya. Nah, konflik ini bisa dengan Sarwenda atau bisa juga dengan yang lainnya. Konflik terkait masalah keuangan yang ada kaitannya dengan warisan gonong gini dan lain sebagainya akan terjadi di tahun 2028. Nah, untuk Ruben mesti hati-hati di sini dan juga harus berusaha teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan hanya berpikir sejenak kemudian tanda tangan, nanti dampaknya juga akan kembali lagi ke Ruben, karena kalau sudah tanda tangan, sudah dikuatkan secara hukum, tentunya akan memiliki dampak hukum untuk Onyo. Ya, ini kita mengulas Onyo. Ya, untuk Onyo, aduh, jangan jadi kompor ya. Yang namanya orang itu, baik orang lain, baik bundamu, baik ayahmu, maupun kamu sendiri, maupun orang tua kandungmu sendiri, selalu memiliki dua sifat, sifat baik dan sifat buruk. Kalau kamu melihat keburukannya, kamu tidak akan bisa melihat kebaikan. Makanya harus netral sehingga kamu bisa melihat kebaikan bunda dan keburukannya, kebaikan ayah dan keburukan ayah, juga kebaikan tantemu juga harus dilihat dari dua sisi. Tapi kalau kamu sudah dipenuhi rasa benci, apa yang kamu utarakan hanya melihat dari satu sisi, dari sisi kebencianmu, sehingga kamu tidak bisa melihat gimana keluarga Sarwenda dulunya menampung kamu, mengangkat derajatmu. Karena yang namanya adopsi, kalau hanya ayah saja yang menginginkan tanpa ada tanda tangan istrinya, tidak akan terjadi adopsi. Ya, Onyo harus sadar itu. Memang hidup itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, tapi setidaknya kamu menjadi penenang di dalam perseteruan orang tua ini. Nah, seperti anaknya Ahmad Dhani tuh, sudah tahu kan Onyo, Ahmad Dhani dengan Bunda Maya berantem gak karu-karuan di media sosial. Anaknya apa? Anaknya gak berpihak satu sama lain, tetap baik dengan ayahnya, juga tetap baik dengan bundanya. Harusnya Onyo juga bersifat seperti itu. Kalau ada sesuatu ya lebih baik jangan diutarakan di media sosial, malah ngipas-ngipasi. Apakah Onyo berpikir bagaimana kejiwaan adikmu? Dan jangan salahkan adikmu nanti ketika membencimu karena apa yang kamu lakukan. Ya, bagaimanapun yang namanya orang tua dan dirimu sendiri memiliki dua sisi, sifat dan karakter. Dan menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang ibu itu susahnya luar biasa, berat. Lebih berat daripada seorang laki-laki. Bayangkan ya, katakanlah seorang ibu yang sudah berkarir. Pagi dia berpikir, gimana anak saya nanti sarapan, makannya dan lain sebagainya. Pagi udah bangun. Kemudian beres-beres rumah siapa? Kebanyakan ibu. Terus, katakanlah ibunya wanita karir, dia juga harus cari uang. Sudah cari uang, pulangnya juga mikir, makan malamnya nanti apa? Anak saya sudah mandi apa belum? Ditambah lagi kalau anaknya sakit, yang lebih stres itu adalah ibunya. Makanya kalau seorang ibu ketika capek pikiran dan tenaga, ujungnya ya ngomel-ngomel, biasanya kan begitu. Karena saya kan juga seorang ibu ya, sedikit banyak juga mengalami seperti itu, ngomel-ngomel. Dan kalau ngomel-ngomel biasanya tumpuannya di mana? Di suami dan anak. Biasanya kan seperti itu. Dan harus memahami itu. Apalagi bundamu tentunya juga ada kekecewaan. Karena dulunya saat belum menikah dengan ayahmu kan bundamu seorang Buddhis. Kemudian menikah dengan ayahmu masuk ke Kristen. Setelah mereka menikah, ternyata ayahmu menjadi mualaf. Sedikit banyak ada rasa kecewa yang dirasakan oleh bundamu.
Dan kamu sebagai anak jangan menggiring masalah ini menjadi masalah agama. Yang ibumu beginilah, yang beginilah terkait ayam mualaf dan lain sebagainya, itu nggak baik. Bijaklah. Kalau masyarakat di Indonesia ini sangat-sangat, masalah agama itu sangat riskan sekali. Janganlah menggiring masalah ini ke arah sana. Kamu kan udah dewasa, 21 tahun. Bersikaplah dewasa dan bersikaplah selayaknya seseorang yang pernah disayangi bundamu, pernah disayangi oleh keluarga besar bundamu. Jangan hanya melihat kesalahannya saja, karena gini, kalau seseorang itu lebih sering berdiam di tempat orang tersebut, gesekannya itu akan lebih kerasa di tempat tersebut daripada kamu yang jarang-jarang ketemu dengan orang lain. Gesekannya akan lebih terasa di mana kamu bertempat tinggal dengan orang-orang tersebut. Karena yang namanya dua orang atau beberapa orang itu punya pemikiran, punya pandangan masing-masing, punya keinginan masing-masing, dan ketika keinginan masing-masing itu tidak sejalan, terjadi adalah pergesekan.